bahan mentah ya di kuliah minggu lalu dan minggu sebelumnya. Kita akan melihat sekarang keunggulan dan kelemahan wilayah dan bangsa Indonesia menjelang era bioekonomi ya. Jadi kita unggulnya di mana, kita jebloknya di mana ya. Nah, sekarang itu memang sedang menjadi transisi ya, dunia itu bertransisi ya. Kenapa ini nggak bisa gede? Jadi dari perekonomian berbasis fosil ke perekonomian berbasis nabati, bio-based ekonomi atau bioekonomi. Lalu kalau lihat dari definisinya, fosil itu pertama tidak pernah ke pangan dan pakan ya, minyak bumi, batu bara itu hanya energi dan produk industri. Tapi di bioekonomi ya, jadi sumber daya nabati itu untuk bukan hanya pangan dan pakan, melainkan juga energi, terutama bahan bakar bermutu tinggi atau high quality fuel, karena listrik bisa diproduksi dari sumber daya energi lain ya, dan produk industri menggantikan produk petrokimia. Sambil secara bersamaan merestorasi dan mempertahankan jasa-jasa lingkungan. Jadi sumber daya air terpelihara, pariwisata, kan kalian juga senang tahu wisata agro ya, ke sungai, jasa lingkungannya bagus lah, itu yang namanya jasa lingkungan, ekosistem service. Jadi kita bisa berpariwisata ke alam, itu yang dikehendaki. Nah, tapi kita perlu lihat dulu apa ketika kita bertransisi mengembangkan bioekonomi, mungkin menuju tahun 2045, dimana zaman kalian, usia kalian tinggal tambah 20 ya. Kalian berapa sekarang? Yuk berapa? Saya 20. Jadi tahun 2045 itu kan tinggal 23 tahun ya. Mungkin istrimu masih satu, sudah dua, nggak tahu saya. Ya, amin. Dia mau juga dia. Ya, jadi kita lihat patokan-patokan pengembangan bioekonomi supaya kita lihat nanti apa yang sebenarnya harus diperhatikan. Ya, mana orang dari Flores? Itu bener ya, di Kupang saya cek ke Kupang, bener ya, ada bukit bergeser. Jadi bukan longsor, bukitnya bergeser tiba-tiba menutupi jalan, putuslah jalan Kupang dan Soe. Oh, kamu nggak tahu? Saya udah laporan dapat ini langsung dari sana, bener Bapak. Jadi dia bilang aneh, kenapa? Bukan bukitnya longsor menimpa jalan, bukitnya bergeser. Tiba-tiba mobil berhadapan dengan, kenapa jadi ada bukit di situ pindah? Nah, kekuasaan apa nggak tahu. Ya, oke. Kita sekarang bicara mengenai patokan-patokan pengembangan bioekonomi, karena ada ekonomi kan tidak bisa terputus. Ya, kamu tidak bisa misalnya tiba-tiba pemerintah Joko Widodo, Pak Jokowi mungkin rada pusing tuh, mulai besok tidak boleh ada mobil BBM, harus mobil listrik semua. Nah, bisa nggak? Mustahil kan? Jadi dalam kehidupan itu semua transisi harus terjadi. Tidak bisa tiba-tiba. Kaisar Nero bisa kan? Kaisar Nero itu dulu, aku pingin lihat Roma terbakar, dibakar langsung sama. Nah, itu Kaisar Nero, tapi kan kalau kamu nggak bisa ngomong tiba-tiba aku lihat Bandung terbakar, nggak bisa. Ya, jadi karena itu ada patokan-patokan yang harus diperhatikan supaya ekonomi tetap berjalan.
Ya, jadi ini nomor satu. Kita lihat peran industri budidaya. Ya, ini di abad 20. Ini kan hampir semuanya energi cuman kayu bakar. Ya, sebagian besar datang dari sumber daya fosil. Ini datang dari sumber daya fosil juga sebagian besar. Jadi ini kecil. Yang gede pangan dan pakan. Abad 21 mesti jadi begini. Ini sama gedenya. Harus memasok pangan dan pakan, harus masuk energi, tambahan pula yang kesini tambah besar, karena yang ini nanti harus menggantikan produk-produk dari industri petrokimia. Jadi satu sumber daya akan diandalkan untuk memenuhi aneka kebutuhan dan lebih besar variasinya dibanding sumber daya fosil. Karena itu prinsip nomor satu itu. Pemanfaatan sumber daya nabati harus sangat efisien. Harus sangat efisien. Nah, bagaimana caranya? Satu sumber daya nabati bisa memenuhi sebuah kebutuhan manusia. Itu sudah dirumuskan oleh dua orang Belanda namanya Sirkin dan Ten Houten tahun 94, dan ini sekarang diakui di mana-mana di dunia memang harus begitu. Jadi yang sini itu menggambarkan yang ke bawah itu volume besar, volume pasar besar, ya, kebutuhan pasar besar, ke sana mengecil ke atas, tapi ke atas nilai tambah naik, nilai tambahnya naik. Jadi yang paling atas itu obat, parfum, pangan sehat, ya, obat degeneratif. Orang sudah kanker, nah, saudaranya kan apapun dibeli supaya sembuh, benar nggak? Sakit, ya, seorang yang bergaya hidup, nah, saya harus meningkat, saya memperlihatkan bahwa saya ini orang kaya, bergengsi, gitu ya, stylish gitu kan. Nah, itu gaya hidup kan mahal tuh biasanya, ya. Parfum, ya, parfum pasti mahal ya. Itu pangan sehat, mahal pangan sehat itu, ya. Gula diabetes lebih mahal daripada gula biasa, ya, gitu ya. Makanan untuk orang diabetes lebih mahal dari. Jadi ini sedikit tapi tinggi. Berikutnya pangan dan pakan. Di bawahnya material berkinerja tinggi, produk kimia komoditas, pupuk itu kelas bahan kimia material. Ini di bawah ini bahan bakar nabati, listrik berbasis nabati. Paling bawah mungkin di bawah piramidnya itu kayu bakar. Kayu bakar itu adalah produk bernilai tambah paling rendah dari pohon. Ya, di desa aja nggak ada orang menanam pohon sengaja untuk menghasilkan kayu bakar. Desa bilang daripada nanam pohon hanya untuk kayu bakar, mending nanam pohon pisang. Saya bisa makan gitu kan. Oh, perlu saya bonggol pisangnya saya keringkan, bakar itu ya, tidak ada. Nah, jadi kalau bisa, kata Sirkin dan Ten Houten, manfaatkan untuk yang nilai tambahnya tinggi dulu, sisanya atau surplusnya manfaatkan untuk yang kedua, manfaat ketiga, manfaatkan keempat. Jadi energi itu biasanya pemanfaatan tingkat 4. Tingkat 4, tapi kebutuhannya paling gede, ya. Jadi sebagai contoh, kita sekarang misalnya di BPDPKS sekarang kita kan merasa keanehan ya. Indonesia itu penghasil provitamin A terbesar di dunia. Karena kita penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Minyak sawit CPO itu merah, di dalamnya ada beta karoten. Beta karoten itu kalau masuk ke dalam tubuh, nanti sama enzim di dalam itu diurai menjadi 2 vitamin A. Itu sekarang terbuang waktu membersihkan CPO menjadi RBDPO, menjadi minyak goreng. Karena minyak goreng kita orang-orang maunya kalau minyak goreng itu ya warnanya kayak minyak kelapa, kayak minyak zaitun putih atau kuning. Jadi itu ikut terhilangkan.
Tapi di sisi lain kita impor vitamin A. Katanya untuk mengatasi stunting supaya tidak ada anak yang kependekan sudah berkembang. Impor vitamin A, dan lucunya impor vitamin A-nya itu difortifikasikan ke dalam minyak goreng yang asalnya dari sawit. Jadi yang benar kan sebetulnya ambil itu beta karoten dari CPO, pisahkan, bikin jadi powder atau terserah. Beta karoten dijual di dunia ini dalam bentuk 32% dalam minyak atau powder. Yang 32% itu pasti sudah pekat karena beta karoten di dalam minyak sawit hanya 600 ppm paling tinggi. Tapi itu berharga. Mungkin 1 kilo beta karoten itu mungkin sama dengan 1 ton CPO harganya. Nah, di dalam CPO itu ada kira-kira 600 ppm. Kalau dapat setengahnya aja 3 ons. Nah, 3 ons tapi harganya kan hampir sama dengan 300 kilo CPO. Orang bilang itu ambil. Nah, jadi kita di Badan Pengelola Dana Perkebunan Sawit juga mengatakan siapa mau riset isolasi beta karoten dari itu, kalau usulannya bagus kasih dana. Itu ya. Kenapa? Karena kita ambil itu. Ada lagi misalnya minyak sawit itu mengandung vitamin E yang kualitasnya tinggi, karena vitamin E normal itu namanya tocopherol, ini namanya tocotrienol. Nanti kalian belajar di tingkat yang lebih tinggi, lebih mahal harganya, lebih dicari orang. Nah, itu diambil, ambil dulu. Nah, itu banyak, terutama nanti pada saat pengolahan menjadi RBDPO ada keluar namanya palm fatty acid distillate. Nah, di situ itu kalau dalam CPO-nya 600 ppm, di situ 0,5% tocotrienolnya. Jadi ambil di situ. Sekarang ini diekspor keluar sama kita sebagai asam lemak. Jadi kita biasa tuh ekspor bahan mentah, impor produk jadi. Jadi begini ya. Jadi minyak sawit itu syaratnya, oke, ambil beta karoten, ambil vitamin E. Kalau untuk bahan bakar, ambil ini, bikin serbuk beta karoten dari serbuk beta karoten minyak itu, bikin puding, masukkan ke puding, bagikan di desa-desa di mana terdapat orang anak stunting, ya. Karena tidak ada anak stunting dilahirkan dari keluarga kaya, tahu nggak? Ya, benar. Anak stunting pasti dilahirkan oleh ibu dan bapak miskin, ya. Dan kemungkinan besar juga nggak bisa beli minyak goreng. Jadi kita bilang masukkan itu ke dalam puding. Pudingnya dibeli oleh Kementerian Sosial, dibagikan di kantong-kantong stunting. Yang terbesar kan di NTT, bener kan? Ya, tapi mungkin bukan di Flores. Flores kan provinsinya agak kaya ya. Subur Flores kan, ada daerah suburnya kan? Ada. Ya. Nah itu, jadi salah itu kebijakan pemerintah, ya. Jadi kita harus begini. Karena itu, pohon yang berpotensi menghasilkan aneka produk berposisi istimewa dalam bioekonomi. Dalam bioekonomi. Posisinya, ya. Jadi misalnya di tempatmu itu pohon kesambi. Kenapa pohon kesambi itu nanti kalau besar ada inang serangga dia, ada serangga di situ hidup, tapi serangganya nanti menghasilkan nih pitur, diolah nanti menghasilkan pitur seperti ini. Itu kan berharga, dia menghasilkan minyak di ininya ya. Tambahan itu dia sama orang NTT dibutuhkan untuk bikin sei, tahu sei? Daging asap. Nah, jadi kan pohon itu multiguna. Nah, pohon seperti itu punya keistimewaan karena ini multiguna. Ya, jadi itu nomor satu, itu akan karena harus efisien, maka pohon yang berpotensi menghasilkan aneka produk berposisi istimewa di dalam bioekonomi. Ya. Terus ini kalian juga sudah tahu bahwa kita harus meneruskan menghasilkan hidrokarbon, tetapi tidak dari
minyak bumi, tidak dari minyak bumi, dari batu bara. Jadi kita menghasilkan biohidrokarbon dari minyak nabati. Ini kalian sudah tahu lah di awal ya. Asam lemak itu komponen penyusun terbesar minyak lemak, sangat mirip dengan asam. Ini kan gambar ini kalian sudah pernah lihat ya, bahwa dekat sekali lah. Orang bilang, oh secara prinsip dekarboksilasi ya. Dan Anda jangan sampai tidak menyadari ini, karena negeri lain sudah menyadari, kita rasanya masih tidur. Rata-rata bangsa kita, termasuk menteri, termasuk dirjen, masih tidur. Jadi tidak sadar bahwa lain melihat di situ penghasilnya. Itu ya. Ini yang udah kalian belum lihat gambarnya. Ini kalau ini sih bikin bensin sebetulnya, itu dipecah asam ureat yang banyak terdapat di dalam berbagai minyak, dipecah nanti. Nah, terus kita ini kalau kita punya biohidrokarbon ya, kita punya nanti industri petrokimia terbarukan. Itu ya. Karena itu patokan kedua, patokan ke-1 tadi, pemanfaatan sumber daya nabati harus sangat efisien. Pemahaman kedua, patokan kedua, pohon-pohon potensial penghasil minyak lemak memiliki posisi khusus di dalam pembangunan bioekonomi. Karena itu melanjutkan produksi hidrokarbon, tadinya dari minyak bumi, ganti dari minyak nabati dengan atribut berubah, yang itu fosil, yang ini bio, itu ya. Jadi pohon itu. Nah, kemudian jadi kalau untuk energi, sumber daya nabati berkandungan energi paling tinggi itu, termasuk untuk manusia juga ya. Minyak lemak untuk goreng, untuk bikin itu mentega, itu kandungan energinya paling tinggi dibanding karbohidrat dan protein ya. Nah, tapi kalau yang tidak bisa dimakan atau surplus, yang bisa dimakan yang surplus kayak minyak sawit, itu sumber daya premium bahan bakar nabati dan industri petrokimia terbarukan. Jadi ini khusus. Nah, dibaliknya di sini, apapun pohon yang ditanam, mau nanam pohon apa saja, yang selalu dihasilkan terbesar adalah lignoselulosa. Ya, ini. Karena itu, dan ini kan lignoselulosa kan nggak bisa dimakan ya. Nggak ada suku bangsa yang biasa makan kayu, nggak ada ya. Bambu nggak ada. Rebung oke, bambu nggak, gitu kan. Nah, tapi sumber daya besar. Karena itu kita bilang ini harus bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, jadi alasannya begini. Sebenarnya kalau minyak bumi itu hanya bisa dibakar membangkit listrik, maka peran minyak bumi di dalam perekonomian tidak akan sedominan sekarang. Nggak ada. Sama aja dengan apa? Angin, cuman bisa bangkitan listrik ya. Energi, angin gede malah bisa memporak-porandakan kota. Angin sepoi-sepoi, oke, ya. Tapi kan minyak bumi kenapa? Karena minyak bumi itu yang mewujudkan peran dominan minyak bumi dalam perekonomian. Minyak itu difraksionasi menjadi bagian ringan, bagian sedang, yang berat, ya. Lalu masing-masing menjadi diolah menghasilkan aneka bahan bakar cair untuk transportasi darat, transportasi laut, transportasi udara, ya, dan produk-produk petrokimia. Itu yang membuat minyak bumi itu kuat posisinya di dalam perdagangan. Anda punya minyak bumi, semua dunia mau, semua bangsa mau beli. You punya kelebihan beras, belum tentu orang Cina mau beli. Aku makan mie, gandum. Eropa makan roti. Ada di Afrika makanan saya pisang tiap hari. Ya. Itu. Tapi kalau you punya minyak bumi, punya hidrokarbon untuk energi, semua orang butuh. Ya, semua orang butuh. Nah, jadi konsep ini yang sebetulnya harus terjadi pada lignoselulosa, pada kayu, jerami dan sebagainya. Komponen struktural tumbuhan tandan kosong sawit, jerami, tongkol dan batang jagung, bagas tebu, bambu, kayu, dahan, ranting pohon, sejenisnya ya. Kalau di Flores juga kan banyak ya, jagung banyak kan? Tongkolnya diapain? Nah, ya. Buang, bakar gitu ya.
Padahal sekarang Cerito dibuatnya dari situ. Tongkol jagung terkenal tinggi silosanya, itu salah satu. Apa yang membuat itu jadi berguna? Teknologi ya. Orang yang mengetahui teknologi itu akan bisa meningkatkan nilai tambah kekayaan alam. Ya, jadi ini harus bisa dimanfaatkan seperti itu. Nah, you sudah tahu juga Indonesia itu adalah sumber daya organik terbesar keempat sesudah batu bara, minyak bumi, gas bumi. Jadi kalau mau ganti harus, dan sifatnya terbarukan. Ini begini, ini sudah kalian lihat di dalam presentasi yang lalu bahwa ya harus bisa dipisah. Kalau ini bisa dipisah menjadi Indonesia, maka tiap masing-masingnya bisa dibuat menjadi komponen atau bahan produk kimia yang bernilai tambah. Ya. Nah, jadi ini patokan ketiga, pengembangan teknologi industri yang memfraksionasi selulosa menjadi turunan-turunan lignin, selulosa dan hemiselulosa harus dilakukan. Harus dilakukan. Nah, karena itu semua ada di bumi, maka sebetulnya kewajiban seluruh dunia ya, tergantung sumber dayanya masing-masing. Lignin selulosa sumber daya masing-masing, silahkan. Jadi kalau nggak ada riset itu, ya kita sama dengan menunggu orang lain menghasilkan teknologi dan kita beli. Jadi kalian lihat nggak apa yang terjadi dengan nikel? Siapa yang tahu nikel? Di mana industri nikel? Di mana itu? Morowali. Sekitar ya, Morowali Tengah, Morowali Utara, Kabupaten Morowali, pusat nikel itu. Gede. Jadi orang bilang Indonesia dikasih begitu banyak. Tapi kita sekarang yang dilarang apa? Nggak boleh ekspor biji nikel, gitu ya. Nah, Cina itu sudah ekspor biji nikel Indonesia dari tahun mungkin udah lama sekali, udah 50 tahunan. Jadi sebagian biji nikel dari Sulawesi sudah menjadi gunung 5 buah di Cina. Ya, terus Cina mengolah bijinya. Jadi yang diolah itu biji nikel Indonesia diolah. Jadi mulai jadi nikel. Produk mereka terbaru nikel ingot, ya. Apa nikel iron logam itu lah. Setengah jalan ke produksi stainless steel, baja anti karat. Kita diam aja, mengekspor aja asik. Oh banyak nih beli laku gitu ya. Pas pernah bilang lagi nggak boleh. Harus diolah jadi produk tambahan, produk bernilai tambah. Orang sini belum apa yang datang ke sini siapa? Cina yang punya teknologi datang diserbu. Mungkin nanti lama-lama di sana banyak juga tuh ya. Cewek Sulawesi suaminya Cina gitu kan. Kata Cina bagus tuh menyebarkan sebagian rakyat kita, udah banyak kita di Cina, rakyat Cina. Biar nanti jadi Cina Wesi gitu ya. Sebelah Cina, sebelah Sulawesi. Ya, kenapa? Karena kita tidak pernah mengembangkan teknologinya. Nah, dari mana itu asalnya nanti yang kita harus cari tahu ya. Jadi ini harus bisa. Karena itu Indonesia kan kita harus itu. Ya. Bahwa suasana Badan Riset dan Inovasi Nasional sedang marat-marit karena kan itu ya. Kalian lihat DPR bilang itu ketuanya harus diganti gitu ya. Oke. Tapi pengembangan itu harus dilakukan dan kita punya banyak sumber yang tidak dimiliki negeri lain. Nah, lalu ini kita perhatikan jasa-jasa atau layanan ekosistem. Apa yang disebut jasa ekosistem atau jasa lingkungan itu adalah manfaat yang diterima manusia dari alam. Ya, jadi apa itu? Jasa penyediaan makanan, ada hutan, ada buah sukunnya diambil, digoreng, bener gak? Ya, ada pohon pisang tumbuh sendiri, kan? Makanan, kayu, bahan bakar,
habitat. Habitat itu lingkungan untuk kita tinggal. Ya, itu. Jasa pengaturan. Jadi lingkungan mengatur iklim, mengatur adanya air atau tidak, erosi, penyerbukan pohon-pohonan, kue serangga, biodiversitas, keanekaragaman hayati, sumber daya genetik, ya, sumber daya genetik. Jadi kalian harus tahu, kita penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Tapi sumber daya genetik sawit itu dikuasai perusahaan Amerika namanya Orion. Dia yang tahu gen segala macam. Kita ya nanam asik. Yang tahu itu. Jasa pendukung itu ada pohon, kesuburan tanah terpelihara, peredaran nutrien di tanah, itu jasa lingkungan, ya. Lalu jasa kultural budaya, pendidikan, estetika, rekreasi, pariwisata, dan nilai warisan budaya. Semua dari jasa lingkungan itu, ya. Kamu bisa berekreasi ke hutan, bisa pendidikan di bawah ini hutan apa gitu ya. Ada jasa pendidikan. Nah, dari 4 jasa ekosistem di atas yang tidak dicakup oleh sektor bioekonomi lain dan menjadi tugas atau misi bioekonomi hutan, forest bioekonomi, adalah jasa pengaturan dan jasa pendukung yang biasanya menjadi jasa fungsional hutan konservasi dan hutan lindung. Nah, bagaimana sekarang menjaga hutan konservasi dan hutan lindung supaya tidak dijamah oleh, kalau dijamah mungkin boleh ya, jamah sedikit ya, gitu ya. Tidak digerayangi, mungkin itu istilahnya ya, tidak digerayangi orang. Nah, jadi para pakar bioekonomi hutan berpendapat perlindungan hukum saja tidak cukup. Jadi tidak cukup Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu tanah itu peraturanku nomor sekian, tanah itu hutan lindung, hutan sana hutan lindung. Tapi kalau di sekitar hutan lindung banyak orang yang nggak dapat makan, pasti hutan lindungnya digerayangi juga tuh, bener nggak? Ngapain ini hutan nggak diapa-apain? Aku bisa nanam ubi di situ, gitu kan? Hah? Jadi orang bilang perlu ada zona penyangga yang memberikan manfaat bagi rakyat atau penduduk setempat sambil membentengi hutan lindung atau hutan konservasi. Jadi pada konsepnya ini misalnya hutan lindung, maka itu harus dikelilingi oleh daerah ya, di mana rakyat atau manusia bisa mendapat penghasilan dari sini, sehingga dia hanya di sini saja, dalamnya tidak diganggu, gitu ya. Demikian juga di sini sebetulnya konsepnya jangan mensahkan hutan lindung itu hanya dengan hukum, keputusan menteri, keputusan presiden, tapi secara fisik tidak ada pelindungnya. Kenapa? Ya, karena hutan konservasi, hutan lindung, di sekitarnya orang susah dapat makan, pasti masuk. Pasti masuk. Ya. Nah, jadi ini contohnya misalnya ada di perbatasan Sumatera Utara dan Riau. Mana orang Sumatera Utara dan Riau? Itu ada Taman Nasional Tesonilo namanya. Sekarang itu penuh dengan kebun sawit rakyat. Ya, penuh dengan kebun sawit rakyat. Ya, di samping memang terbuka, juga pengawasannya nggak betul. Jadi kayak kaki lima lah, ya, pedagang kaki lima. Orang kan nggak boleh dagang di kaki lima. Muncul satu pedagang, kata Pamong, apa namanya itu, polisi Pamong Praja, baru satu biarin aja, gitu ya. Baru satu biarin aja, tahu tuh bok penuh itu satu trotoar dengan tukang dagang. Nah, ngusirnya gimana? Susah. Jadi hukumnya itu juga harus ditegakkan dengan benar, jangan menunggu sampai banyak pelanggar. Ya, kalau orang terlalu banyak organisasi berdemo, hanya Islam yang berhak tinggal di Indonesia, ya memang susah menumpasnya. Oh, sudah banyak, benar gak? Sedikit-sedikit, kita janji semua negara kesatuan, gitu. Ya, jadi penegakan hukumnya harus benar, tapi juga kalau dalam hal hutan harus ada pelindung supaya orang dapat makan.
Itu ya. Jadi itu konsep namanya zona penyangga atau buffer zone. Ya, agroforestry dan hutan alam dapat berfungsi sebagai zona penyangga bagi hutan lindung dan hutan konservasi. Nah, patokan itu keempat tuh tadi ya. Patokan kelima muncul dari tekanan bahwa kita dikehendaki berubah dari monokultur ke polikultur. Atau zaman dulu petani kita menyebut tumpang sari. Jadi kita kan sebetulnya untuk mempelajari bagaimana cara mengebunkan satu pohon, maka ilmu fokus pada pohon itu saja. Lalu dikembangkan dalam bentuk perkebunan monokultur. Nah, orang di Indonesia dari dulu sebenarnya biasanya tumpang sari. Pohon itu nanamnya macam-macam. Tapi karena nuruti Barat bukannya monokultur, kita nurutin mereka. Kita sudah lupa polikultur atau tumpang sari. Barat berubah, kita maunya polikultur, tumpang sari. Kita udah lupa, jadi tertatih-tatih mengikuti itu lagi. Sebetulnya mengendakinya polikultur memang alias tumpang sari. Jadi ke depan perkebunan maupun hutan tanaman sangat mungkin harus menanam lebih dari satu jenis pohon. Perkebunan atau agroforest atau hutan tanaman harus menghasilkan aneka produk bernilai tambah. Jangan sampai hanya satu. Jadi di situ tertulis hutan tanaman yang hasilnya cuma kayu bakar itu sterk verboden, gitu ya. Kalau bahasa Belanda sterk verboden, nggak boleh, nggak boleh. Tapi ajaibnya itu dilakukan sekarang oleh asosiasi pengusaha hutan, yang sebetulnya banyak dari orangnya punya gelar sarjana juga. Nah, itu yang mesti kita lihat nanti. Kenapa? Kan orangnya itu juga sekolah sarjana, kok melakukan itu? Ya. Nah, jadi itu. Ini di luar negeri dibilang the critical element of forest bioeconomy development is expanding the use of biodiversity product, especially non-timber, in a sustainable manner with technological innovation. Inovasi teknologi. Harus muncul teknologi baru ciptaan manusia yang bisa diterapkan di dalam praktek. Ya, jadi itu. Karena ini patokan nomor 5, bangsa Indonesia harus meningkatkan daya inovasi atau kapasitas inovasi dalam memilih cermat jenis-jenis pohon yang ditanam untuk perkebunan, agroforest maupun hutan tanaman, dan memaksimalkan nilai tambah dari usaha-usaha budidaya tersebut. Nomor 5, agroforest apa? Yang ekstrim tuh ini, perkebunan dan hutan tanaman. Apa bedanya? Perkebunan apa? Siapa tahu bahasa Inggrisnya perkebunan apa? Farming mah berladang. Perkebunan bahasa Inggrisnya? Plantation forest, hutan tanaman. Crop forest. Yang benar? Crop forest. Crop estate yang benar itu. Crop estate. Perkebunan bahasa Inggrisnya crop estate. Sekalipun Kementerian Pertanian sering terbalik menyebutnya estate crop. Estate crop itu tanaman perkebunan. Kalau crop estate perkebunan suatu pohon. Dibalik ya. Tapi kalau orang perkebunan bilang perkebunan itu estate crop, Pak. Ya udah terserah. Tapi yang benernya itu perkebunan crop estate. Ya. Kalau tanaman perkebunan estate crop. Ya. Bedanya dengan hutan tanaman apa? Saya cari-cari di undang-undang di mana-mana nggak ada yang jelas. Tanya ke orang perkebunan juga ada yang jelas. Jadi saya kasih definisi sendiri. Saya bilang menurut saya begini. Ternyata nggak ada yang bantah. Karena mungkin karena benar atau mereka sendiri lebih pusing ya. Jadi saya bilang kalau satu wilayah tegakkan pohon,
peremajaannya ditentukan oleh produktivitas hasil panen non kayu dari tegakan. Jadi kapan dia diremajakan, ukurannya adalah produktivitas hasil panen non kayu, maka itu namanya perkebunan. Tapi kalau peremajaannya lebih ditentukan oleh kualitas dan kuantitas kayu, itu namanya hutan tanaman. Ya, memang definisinya juga baru saya bilang, orang hutan juga, ya kayaknya benar Pak, tapi kan sudah terlanjur. Hutan kayu putih itu bukan hutan tanaman kayu putih, itu bukan kayunya yang menentukan, tapi produktivitas kayu putih di dalam daun. Ya udahlah, udah salah kaprah dari dulu ya. Kan kalau salah kaprah itu banyak. Coba, ini ya. Ini bau orang yang menggoreng ikan asin. Benar omongannya gitu ya? Bau orang yang menggoreng ikan asin. Padahal yang bau itu ikan asinnya, bukan orang yang menggorengnya. Orang yang menggorengnya mungkin sangat harum, pakai parfum, disemprot-semprot kemana-mana. Harum baunya. Tapi dia bilang, bau orang yang menggoreng ikan asin. Padahal mestinya bau ikan asin yang digoreng orang. Bukan digoreng binatang, benar nggak? Ya, sering. Jadi sekarang hutan pinus itu jarang diambil ininya, diambil kayunya, yang diambil getahnya. Jadi itu terpenting dan gondoruka. Hutan apa namanya tadi kayu putih. Ya, mungkin di Banda ada hutan pala nggak? Hah? Ya, sebenarnya itu perkebunan. Kalau definisi akademik ya, lain dengan definisi hukum perundang-undangan, bisa beda. Oke? Nah, jadi kita harus bisa itu, meningkatkan daya inovasi, ya. Nah, lalu kita lihat peluang yang dibuka oleh kekayaan nabati kita apa? Ya, apa yang dibuka oleh kekayaan nabati kita? Ini yang Anda sudah lihat semuanya, bahwa kita banyak sekali pohon yang bijinya menghasilkan minyak. Hasil minyak. Ini. Di negara 4 musim itu nggak ada. Nggak ada satu pun. Karena itu kalau kita melihat hutan dan berimannya kepada Finlandia, kepada Kanada, kepada Swedia, mereka cuma punya kayu di hutan. Jadi nanti ngomong kenapa hutan tidak menghasilkan kayu, padahal kita ya banyak pohon di hutan menghasilkan minyak lemak. Kita bilang itu lebih mahal daripada kayunya. Ya. Nah, saya juga bertengkar dengan orang asosiasi pengusaha hutan. Sampai sekarang masih belum selesai. Karena menurut mereka ya hutan ya kayu. Saya bilang enggak. Hutan itu bisa menghasilkan minyak lemak dan tidak ada di negara Eropa, tidak ada di negara Amerika, tidak ada di Kanada. Tapi kan kita tidak perlu menuruti mereka, benar nggak? Itu saya bilang, saudara-saudara ini sembahyang kepada Tuhan tapi beriman kepada Jepang. Kenapa? Apa yang dilakukan Jepang diturutin aja. Ya. Nah, tapi kenapa misalnya Jepang dan Korea sangat berpengaruh kepada Indonesia? Kenapa? Korea apalagi kan? Wah, Korea sekarang lagi di Indonesia kan? Ya, karena mereka maju teknologinya, bener nggak? Coba saya tanya, Amerika susah dikalahkan nggak? Susah. Mengapa? Karena kalau dikalahkan secara militer ya dulu uang buat militernya gede banget. Saya mungkin nggak dikalahkan. Mungkin. Tapi kenapa susah? Karena kamu sering nonton film Amerika. Teknologi filmnya Amerika paling maju di antara bangsa-bangsa kan? Kita nonton film Amerika. Di dalam film Amerika ada nggak bangsa Amerika kalah?
Itu jadi masuklah kepada orang Indonesia atau kepada orang-orang banyak negara di dunia, Amerika susah dikalahkan. Kenapa? Karena nonton film Amerika. Kenapa nonton film Amerika? Karena teknologi film Amerika yang paling maju. Dengan teknologi mempengaruhi budaya bangsa. Ya, dengan teknologi mempengaruhi budaya bangsa. Nah, jadi kita jangan kepengaruh. Kenapa? Pohon minyak yang banyak sekali itu di Indonesia banyak dan bisa menghasilkan hidrokarbon. Karena itu orang Jepang sekarang melihat karet. Mereka bilang, oh, di Asia Tenggara itu perkebunan karetnya bisa menghasilkan 1,95 juta kiloliter minyak biji karet. Kalau kita manfaatkan, kita dapat minyak untuk menggantikan hidrokarbon tanpa harus menanam perkebunan baru. Manfaatkan selama orang Indonesia masih blow-on. Nih. Jadi ini pohon sawit, kelapa, alpukat, ini semua bisa bermanfaat macam-macam. Ya. Nah, karena itu ingat ini, ya. Jadi kekayaan kita memberikan itu. Semua pohon menghasilkan asam lemak ada di Indonesia, ya. Dan itu untuk orang, kamu orang yang beragama, ada yang tidak beragama, ateis, apa? Untuk orang yang beragama, apalagi Islam, itu ada. Itu. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kau dustakan? Nah, terus ada ayat yang lain. Kalau engkau mensyukuri nikmatku, maka akan kutambah nikmatku kepadamu. Ya. Orang yang mempelajari karet alam, mengerti lama-lama dia bisa bikin karet sintetis yang tidak ada di alam. Itulah makna dari kalau engkau mensyukuri nikmatku, maka akan bertambah nikmatku kepadamu. Ya, tapi jangan, ya Tuhan, saya bersyukur sudah dikasih istri 1, tambahlah ya Tuhan, gitu kan? Enggak ya? Hah? Kata Tuhan, itu namanya bukan bersyukur, gitu kan? Jadi ada teman saya yang bilang, memanfaatkan sebaik mungkin kekayaan alam di sekitar kita itu adalah fardu kifayah sebetulnya. Tidak dimanfaatkan, berdosalah orang-orang di lingkungan itu. Tapi kalau ada 1 orang saja memanfaatkan, maka terlepaslah lingkungan di sekitar kekayaan alam itu dari dosa. Gitu ya. Coba aja belajar, kenapa sih Tuhan mengasihi semua ini ada di Indonesia? Ya, ada di Indonesia kenapa? Oke, nah ditambah negeri ini adalah negara tropik bergaris pantai terpanjang di dunia. Garis pantai terpanjang di dunia. Sangat berpeluang menjadi produsen produk dari rumput laut maupun mikroalga. Cina tidak termasuk negeri 10 negeri bergaris pantai terpanjang di dunia. Cina enggak, di luar. Tapi Cina adalah penghasil rumput laut terbesar, produk rumput laut terbesar di dunia. Cina, kita nomor 2. Tapi sebagian besar produk rumput lautnya Cina, rumput laut mentahnya datang dari Indonesia. Ya, kenapa? Ya, Cina itu garis pantainya berapa panjang? Jadi rumput laut mentah Indonesia dibeli sama dia, diolah menjadi produk bernilai tambah. Inovasi. Ya. Jadi kita rumput laut, makroalga itu menghasilkan karbohidrat, agar, keragenan, itu ya. Mikroalga itu bisa menghasilkan protein, bisa menghasilkan minyak lemak. Kadang-kadang ada mikroalga yang badannya itu hidrokarbon sebetulnya. Nah, ini perlu penelitian, pengembangan, dan inovasi teknologi yang terprogram dan terimplementasi dengan baik. Nah, kita lihat sekarang contoh karet ya. Anda mesti ingat karet itu, ya, untuk apa? Karet digunakan untuk
Paling gede bikin ban. 70% karet di dunia untuk bikin ban. Apakah industri ban akan menyusut? Akan berkembang ya? Karet di Indonesia mundur karena terdesak sawit. Padahal peranan karet di dalam ban tidak akan bisa digantikan dengan minyak sawit karena sangat berbeda. Ya. Jadi mundurnya industri karet di Indonesia, di Malaysia itu membangkitkan orang-orang barat, Rusia sama itu mencari pohon ganti karet. Jadi namanya Russian Dandelion apa segala macam itu diteliti karena mereka bilang itu negeri penghasil karet terbesar itu sekarang bakal menurun produksi karetnya karena diganti oleh sawit. Nah, sebetulnya orang Indonesia yang harus bisa berinovasi melihat selain menghasilkan karet, pohon karet bisa menghasilkan apa lagi? Ya. Nah, sebetulnya dari tahun 90-an pun sudah diketahui bahwa ini yang namanya jungle rubber itu agroforestry karet. Ya. Itu sudah diakui dunia, nilai konservasinya tinggi, agroforestry-nya itu nilai produksinya tinggi. Jadi itu dua-duanya termasuk yang produktivitasnya tinggi, menghasilkan barang yang berguna, nilai konservasinya juga tinggi. Kenapa? Karena agroforest itu tanamannya multi pohon. Jadi agroforestry karet di Indonesia sudah diakui sebagai yang tinggi nilai produksi maupun nilai konservasinya. Ya. Nah, terus kesadaran hidrokarbon tadi bahwa minyak lemak itu bisa dipakai untuk mengganti hidrokarbon bahkan terbarukan, muncullah ini tahun-tahun terakhir. Berbagai publikasi internasional sudah menyatakan bahwa dari perkebunan dan agroforestry karet di Asia Tenggara bisa diperoleh 1,95 juta kiloliter minyak lemak biji karet. Ya, tanpa membuat kebun baru, kita mendapat nilai tambah dari kebun karet itu. Yang tadinya tidak bisa dijual, tiba-tiba pasar minta. Kan itu nilai tambah. Ya, bisa nggak kita berinovasi di situ? Tuh, kenapa? Karena ada kebutuhan dunia. Sekarang kalau ada tanya pengusaha sawit ya yang gede, dia bilang nggak ada pak. Produk sawit kita itu limbahnya aja diimpor sama, jadi minyak sawit yang ngambang di limbah itu diambilin sekarang itu diekspor. Ya, yang dulu ngapain sih itu? Ada palm scratch oil namanya, dari lumpurnya diambil, diekspor. Asam lemak kita, PFAD kita ya, palm fatty acid habis semua. Kenapa? Karena kesadaran ini, kesadaran bahwa minyak lemak paling dekat dengan hidrokarbon. Jadi kalau mau dapat, nah mau membuat BBN yang paling gampang cari minyak lemak. Itu ya. Tuh. Nah, tapi terutama jadi koproduksi, kalau kita bisa koproduksi getah karet dan minyak biji karet dari perkebunan karet, nilai tambah kita naik, benar nggak? Nah, tambahan pula, pirolisis getah karet menghasilkan bioisopren. Isopren asal nabati. Ini untuk memproduksi karet isopren sintetik menggantikan isopren asal minyak bumi. Asal minyak bumi. Jadi orang bilang, nah itu peluang. Nah, jadi itu komponen kunci getah karet polisopren. Kita pohonnya pohon lain, getah perca. Terkena yang membuat Sumatera terkena itu, Sumatera itu pohon perca namanya dulu. Getah perca. Itu trans polisopren. Pilih keduanya akan menghasilkan bioisopren sebagai produk utama. Ya. Nah, bioisopren dapat menggantikan isopren berbasis fosil sebagai bahan mentah hijau untuk memproduksi karet poliisopren sintetik. Berapa nilai impor Indonesia karet poliisopren sintetik? Itu 22 juta US dollar tahun lalu. Gede nggak tuh? Udah ya. Kamu dikasih duit 22 juta dolar bisa stroke dia, saking kagetnya kan. Tiba-tiba, waduh, ini dapat uang segini banyak, ya. 22 juta, nilai pasar dunia berapa? 2,4 miliar. Nah, kalau kita berdasarkan dari karet, dari bisa gantikan itu,
impor kita berkurang 22 juta dolar, kita bisa mengekspor dengan peluang pasar segede itu, ya. Nah, terus apa? Gas rumah kacanya berkurang karena produksi 1 ton karet agam menghasilkan 0,4 TOE. TOE itu ton of oil equivalent. Jadi ton minyak bumi, kira-kira begitu. Sumber daya fosil ya. Jadi kira-kira 0,4 ton minyak bumi, sedangkan produksi 1 ton karet sintetik dari isopren berasal minyak bumi menghabiskan itu lebih tinggi kan dari karet alam. Jadi kita bilang turun tuh emisi gas rumah kacanya. Ya, siapa yang negeri yang terpeluang? Indonesia. Nah, kenapa? Nah, Indonesia punya pohon kain ini. Semuanya menghasilkan getah karet, getah yang mirip-mirip polisopren. Mau trans, mau cis, ya. Jadi sebetulnya dikasih banyak kesempatan. Terus kayu dari pohon karet, bara merah, ketio dan getah sundi itu apa namanya? Payanaweri ya. Juga dapat diproses untuk peningkatan nilai tambah karena kayunya bisa masuk diolah menghasilkan kayu yang bernilai tambah tinggi. Tuh. Nah, tapi tentu saja perlu bank yang terencana dan terimplementasi seksama untuk mewujudkan struktur industri berbasis agroforestry pohon penghasil biosomen yang sangat kukuh tersebut. Ya, itu baru karet. Jadi kita bisa mentransformasi industri karet kita sehingga struktur industri dari hulu ke hilir itu menghasilkan banyak nilai tambah. Dari sekarang cuman pohon karet, getah karet, karet alam. Cuman itu satu hasilnya. Sehingga apa? Sehingga kalau industri karet alam Indonesia sedang lesu, petani karet yang kena korbannya. Kenapa? Nggak laku getahnya. Tapi kalau getahnya bisa dijual ke pabrik pirolisis, ada dua pasarnya. Menolong petani. Tambah ini petani bilang, saya bisa jual juga biji karetnya. Itu ya. Jadi rakyat kita meningkat nilai tambah dari pendapatannya. Itu ya. Itu karet yang sudah ditanam sejak zaman Belanda. Sawit juga sudah ditanam sejak zaman Belanda. Teh sudah ditanam sejak zaman Belanda. Benar? Coklat sudah ditanam sejak zaman Belanda. Pertanyaan kita, adakah pohon yang berhasil kita kembangkan menjadi perkebunan baru sesudah Belanda pergi? Ada? Ada nggak? Jawabnya itu dalam bahasa Sunda, toaya. Toaya kata bahasa Sunda, remes. Ya. Artinya raono bahasa Jawa. Ya. Nggak ada. Semua itu hasil pemikiran Belanda. Ya, nggak ada. Nah, jadi tantangan, bisa nggak kita membuat industri karet kita jadi seperti ini strukturnya? Itu ya. Nah, kita dikasih pohon. Satu jenis pohonnya, nangka, sukun, kewih, nangka, sukun, kewih, cempedak, itu satu keluarga itu. Ya, Anda lihat biji nangka bisa dimakan kan? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah, lihat komponennya. Inti biji nangka bedakan dengan gandum. Mirip dah. Mirip ini. Ini 12, ini 11 sampai 17, ini 85, ini segitu. Komponennya semua hampir sama. Ya. Biji kewih. Ini mirip juga. Ya. Tahu nggak kewih bahasa Inggrisnya apa? Bahasa Inggrisnya bread nut. Artinya apa? Kacang roti. Kacang roti orang barat menyebutnya. Sukun? Bahasa Inggrisnya breadfruit. Karena orang barat goreng sukun itu empuk, enak dimakan kayak roti. Ada nggak usaha orang Indonesia berusaha membuat tepung sukun bisa jadi tepung roti? Ada nggak? Nggak ada. Orang begitu tanya, sukun? Oh ya, itu bisa digoreng, enak. Udah, selesai. Ya, malah bread nut mungkin kita nggak pernah makan ya.
Keuih itu hampir sama dengan sukun, tapi keuih itu agak berbulu, warnanya ada berbulu kasar-kasar, lalu lebih banyak biji di dalam daging dibanding daging. Tapi bijinya itu mirip. Ini sukun juga mirip. Pernah nggak ada perkebunan campuran sukun, nangka, keuih, cempedak? Ada nggak? Nggak ada. Ada. Terus kita bilang, kalau kita bikin hutan ini, nggak diprotes dunia. Kenapa? Hutannya tidak monokultur, tapi hutan ini menghasilkan bahan makanan, menghasilkan pangan, ya. Terus kenapa? Ini semua pohon itu tergolong pohon yang cepat tumbuh. Nangka itu 3 tahun udah besar pohonnya, bahkan kadang-kadang udah mulai berbuah. Sukun juga begitu, ya. Jadi apa di Indonesia? Nah, jadi kamu juga nggak pernah makan keuih? Nggak ya? Nah, itu. Ya, jadi bisa dibudidayakan sebagai hutan tanaman, dirotasi 6-8 tahun, setiap 6-8 tahun satu bagian diambil kayunya, ya. Tuh. Nah, ini pohon Kiremo namanya. Kiremo namanya, Kiremo. Di Jawa Barat pasti, ya. Ada di Gunung Tangkuban Perahu, di Kawah Putih, Ranca Bali, ya. Ada juga di Cina, ya. Pohon itu sayangnya kamu belum pernah lihat ya. Itu sekujur tubuhnya harum. Daunnya, buahnya, kulit kayunya harum semuanya. Tapi pohon yang sekujur tubuhnya harum itu di Indonesia hanya jadi tongkat pengusir ular. Karena itu biasa dibawa sama pendaki gunung, pakai tongkat, ular takut sama baunya. Cuman itu harganya di Indonesia. Nah, sekarang dia menghasilkan minyak aciri dari buah. Dari buahnya, ini buahnya, dia menghasilkan minyak aciri namanya maicang oil. Maicang oil itu supaya dunianya hanya Cina dan pegunungan di perbatasan Cina di Thailand, pegunungan Thailand perbatasan. Di Indonesia nggak ada, nggak menghasilkan. Cina punya rencana ini pohon nanti karena banyak sekali gunanya bakal jadi perkebunan untuk memasok kilang nabati. Kilang nabati penghasil minyak lemak, kilang nabati penghasil minyak aciri. Di situ juga kilang nabatinya menghasil minyak lemak, minyak aciri, oh ada macam-macam produk turunan. Ini rencana Cina. Tahun 2021 mereka publikasi. Ya, jadi saya dan teman-teman di sini dosen-dosen lagi sedang berusaha juga. Itu kan di atas ada Gunung Manggayang, kan ada daerah 1200 ke atas. Ini pohon hanya tumbuh kalau 700 ke atas. Jadi ayo kita mindahin. Nah, belum sempat ke Ciwidey sana. Itu ada di Ciwidey banyak pohonnya. Di Ranca Bali, Kawah Putih, banyak pohonnya. Tapi yang bisa nggak kita pindahkan ke atas itu, yang 1200 meter ke atas? Bisa tumbuh nggak? Kenapa? Nah, ini program Cina mau bikin kernel oil, bikin biodiesel, biolubrikan, perfume, kosmetik, fragrance, haus. Itu rencana mereka. Tidak, pohon itu nggak jadi apa-apa. Pertanda apa ya? Pertanda, pertanyaannya adalah transisi ke arah bioekonomi. Kalau dilihat kekayaan alam sangat menguntungkan bangsa Indonesia, dan peluang-peluang yang dihadirkan oleh keunggulan kekayaan nabati negeri serta besarnya laju fotosintesis. Kita itu kan laju fotosintesis paling gede sedunia. Memungkinkan NKRI, masih NKRI kan ya, menjadi negara yang berjaya di era bioekonomi. Dan itu dunia tahu itu. Ya, Indonesia, Brazil, Kongo Basin. Nah, tetapi apakah kapasitas inovasi bangsa Indonesia cukup memadai untuk menjadikan NKRI menjadi negara perkasa di era bioekonomi nanti? Itu yang menjadi pertanyaan. Nah, kita lihat bukan wilayahnya
tapi hewannya. Hewan berkaki dua bisa berjalan pakai baju, ya. Jadi kelemahan bangsa Indonesia. Nah, sekarang kita bicara kekayaan alam dimanfaatkan oleh manusia. Nah, kalau manusianya lemah pikir macam-macam, maka bisa tidak terjadi. Jadi kita bahas kelemahan laten. Laten itu maksudnya bukan sebentar-sebentar, udah lama ini. Ya, bangsa kita punya kelemahan fatal. Ya, jadi kita lihat kita di mana? Itu di dunia sejak tahun 2007 itu mengukur namanya indeks inovasi global, Global Innovation Index. Setiap tahun hampir sekitar 130-140 negara ikut dinilai. Dan kita ini dari mulai 2011 sampai 2021 lihat rankingnya. 89 pernah jatuh ke 100, ini 899 dari 125, 100 dari 141, 85 142, 87 jadi 143, 97 jadi kita itu rankingnya ya di situ lah, ya. Orang bilang Indonesia itu ada di kelompok sepertiga terbawah. Kelompok sepertiga terbawah. Ya. Jadi Indonesia terbenam atau berkubang. Kalau berkubang itu kan artinya di kolam kotor ya. Indonesia terbenam atau berkubang di kelompok sepertiga terbawah dalam arti bangsa miskin inovasi. Nah, lebih parah lagi di ASEAN kita hanya lebih baik dari Kamboja, Laos, dan Myanmar. Jadi negara lain Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam itu di atas kita. Ya. Ini buktinya. Nah, nomor satu siapa? Dari sejak itu nomor satu selalu diisi oleh Swiss. Ya, Swiss, negeri yang jago dalam bidang coklat, tanpa ada satupun pohon coklat bisa tumbuh di negara itu sepanjang tahun. Benar nggak? Swiss itu nggak bisa pohon coklat tumbuh. Tapi Swiss dan Belgia adalah dua jago coklat dunia. Benar? Mestinya siapa yang jago coklat? Kalian gitu kan. Kalian gitu, kenapa? Tuh. Oke, itu sampai tahun 2021 ya. Tahun 2022 kita naik ke level 75. Tapi angkanya keneh-keneh, angkanya itu. Sehingga ada dugaan bahwa bukan Indonesia yang membaik. Ada negara lain kena pandemi turun. Jadi ini bukti bahwa bukan Indonesia yang naik angkanya segitu-segitu aja, gitu kan? Nah, sekarang kita bandingkan dengan ini tetap Filipina, lihat. Filipina tahun 2015 itu ranking 83. Sama dengan kita, daerahnya itu. Sekarang Filipina 2002 ranking 59. Bahkan tahun 2021 kalau nggak salah rankingnya 50. Jadi udah naik dia ke atas. Kita ceblok di situ tetap, ya, ceblok di situ tetap. Nah, sekarang lihat peta lain. Ini peta bioekonomi dunia, ya. Peta, you bisa bilang itu bukan salah saya, itu salah pemerintah ya. Tapi kan pemerintahnya manusianya orang kita juga ya, Indonesia juga ya. Jadi pemerintah kan lambang daripada wakil dari rakyat ya. Kalau rakyatnya tidak inovatif, ya pemerintahnya juga begitu kan? Ya. Jadi Tuhan bilang, saya tidak akan memperbaiki nasib bangsa yang tidak mengusahakan perbaikannya. Benar kan? Hah? Nah, lihat ini konversi ke arah bioekonomi ya. Yang hijau itu sudah punya 4 strategi transformasi. Amerika, Kanada, Afrika Selatan, ini saya nggak tahu. Jadi di situ India, Cina, ini termasuk Malaysia. Kita masih putih, artinya apa putih? No strategi. Brazil aja yang ini, Brazil ini punya 2, 2 transformation path. Ini yang hijau kayak gini, 3 transformation path. Kita tidak ada. Ya, jadi pertanyaannya orang bilang,
Mengapa bangsa yang jika ditilik dari kekayaan nabati dan kesuburan negerinya, seharusnya menjadi salah satu pemimpin bertransformasi ke bioekonomi, malah tampak enggan beranjak dan sepertinya masih terlena di dalam pemanfaatan sumber daya fosil. Jadi PLTU, kilang minyak, ya, nggak ada pikiran saya mau memimpin ke depan. Ini bioekonomi ya, ini gambar lain. Ini gambar lain kebijakan bioekonomi di dunia. Ini agak membaik di Indonesia segini ya. Karena apa? Yang hijau begini itu ada bioekonomi related strategy, ada. Nah, kenapa? Ada memang di Indonesia, tapi hanya bahan bakar nabati. Industrinya belum. Kebijakan industrinya belum. Baru kebijakan bahan bakar nabati. Itu pun karena, terutama karena di tahun-tahun terakhir ITB memperkenalkan BBN biohidrokarbon, sehingga pemerintah mengubah kebijakan untuk mengembangkan BBN biohidrokarbon selain biodiesel yang sudah ada sebelumnya. Ya, itu. Nah, jadi ini coba coba yuk, itu judul buku, artinya apa bahasa Indonesia? Membuka pertumbuhan melalui teknologi. Ini yang atasnya aja. Apa? Menginovasikan Indonesia. Menginovasikan Indonesia. Jadi menginovasikan, siapa yang menginovasikan ya? Ini buku terbitan Asian Development Bank tahun 2020. Kata pengantarnya dari Bu Sri Mulyani, Menteri Keuangan. Ya, dia mencatat begini: pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan produktivitas Indonesia hanya hangat-hangat kuku. Hangat-hangat kuku itu artinya hampir nggak panas. Saeutik, kalau bahasa samet. Jadi pertumbuhan produktivitasnya kecil. Terus komentar dia yang kedua ada di dalam bukunya, ya, di situ. Ekonomi Indonesia masih sangat bergantung kepada kekayaan alam. Dan dibandingkan negara-negara Asia Timur dan Tenggara lainnya masih tetap kurang terdiversifikasi, jadi memanfaatkan sumber daya yang sebetulnya ada, ya, dan berteknologi kurang canggih. Siapa yang menjadi penyebab teknologi kurang canggih? Pohonnya atau orang di sekitarnya? Orangnya. Jadi sebetulnya, maka judulnya itu bukunya Inovasikan Indonesia. Maksudnya buat Indonesia lebih berinovasi. Ini kalau di sini tambah koma, Innovate Indonesia, itu kan sama dengan seruan berinovasilah wahai Indonesia, gitu kan? Sebenarnya nggak enak ya. Itu buku kan menyindir. Tapi ya harus kita terima, memang kenyataannya begitu. Ya, kenyataannya begitu. Nah, sekarang kita. Ini impor terbesar Indonesia di tahun 2017 menurut World Bank, Bank Dunia ya. 67% itu 5 ini. Lebih dari 2/3 impor Indonesia itu didominasi 5 barang ini. Nomor 1 apa? Barang-barang mesin dan listrik 23,1. Kalau saya bilang itu bukan tanggung jawab saya, itu tanggung jawab FTMD itu. Kalau saya bilang itu tanggung jawab FTMD itu, bukan tanggung jawab teknik kimia sini. Tapi yang ini semuanya itu ada kaitannya dengan komunitas teknik kimia itu, ya. Dan ini totalnya adalah 67,2 dikurangi 23,1, jadi 43,9. Hampir 45% impor itu kesalahannya bisa orang bilang teknik kimia itu, orang-orang yang ngerti teknik kimia itu. Ini ya, kita bisa memperbaiki situasi kalau kita lebih inovatif. Ya, jadi kesimpulannya apa? Itu dihubungkan dengan fakta-fakta kesenjangan pemanfaatan kekayaan alam tadi, indeks inovasi, kesimpulannya itu. Bukan lembaganya yang tidak ada, kementerian ada, badan riset ada, lembaga apa di dunia ada semua.
Tapi orang yang mengisinya itu insting atau naluri berinovasinya sangat rendah. Ya, tidak merasa bersalah apa-apa. Itu ya. Jadi dugaannya orang Indonesia berinsting inovasi sangat rendah. Nah, itu wajib kita perbaiki nggak? Harus, ya. Kecuali kamu mau meneruskan pengalaman kami tertinggal terus. Ya. Nah, bukan hanya ini persoalannya. Orang Indonesia punya persoalan lain itu. Kebanyakan orang Indonesia itu tidak punya yang namanya fixed growth mindset, malah punya fixed mindset. Takut menghadapi tantangan, nanti gagal. Ya. Satu-satunya mungkin yang nggak takut gagal itu waktu mengejar-ngejar pasangan, ya. Benar nggak? Takut nggak kamu gagal? Takut gagal? Ditolak itu biasa. Tolak sama cewek itu biasa. Diterima itu berkah baru, bener nggak? Ya. Jadi jangan takut mencoba. Nah, orang Indonesia itu takut mencoba. Jadi dia bilang, orang cerdas itu sudah dari awal sejak akhir. Nggak bisa. Cerdas itu memang bisa dikembangkan, ya. Orang fixed mindset menghindari tantangan. Sini mau menerima tantangan, ayo kita laksanakan. Ya, kamu bisa bayangkan nggak? Di zaman tahun 1400, Columbus itu mengajak teman-temannya menyeberang ke barat. Itu orang pemberani atau pengecut? Pasti pemberani lah, pergi ke tempat yang tidak tahu. Tidak diketahui, jauh berlayar, sampai di sana perang-perangan sama Indian. By nature, Amerika itu adventurous. Coba Anda kalau lihat film Amerika nabrakin mobil. Itu mobil itu bukan mobil kecil-kecil lagi, mobil gede sampai numpuk-numpuk itu. Senang itu orang Amerika tuh, lihat itu. Ya, rasa apa? Nafsu adventure-nya itu terpenuhi. Kok kita, wah itu mobil segede itu ya, mau tabrakin. Kenapa enggak? Kalau zaman sekarang kan bisa nabrakin mobil-mobilan, di foto jadi gede ya. Nah, itu ya. Jadi ini kelemahannya. Nah, jadi dua, fixed mindset ditambah insting berinovasi rendah. Nah, itu kapasitas inovasi rendah. Kapasitas inovasinya rendah. Nah, akibat kapasitas inovasi rendah, apa? Ini dua gambar. Ini dua gambar dari dua sumber. Tapi dua-duanya tetap Indonesia paling rendah. Ini gambar adalah rasio pengusaha terhadap jumlah penduduk. Ini. Di sini Amerika yang tergambar, tapi di sini juga ya, hampir 11% penduduk Amerika adalah pengusaha. Ya. Jepang nomor 2. Di sini nggak tergambar, tapi di sini Singapura nomor 2. Di bolak-balik kemana-mana kita tetap paling rendah. Dinilai mana saja dengan negara mana kita jatuhnya paling rendah, dan cocok kan 1,65%, 1,56. Itu ya. Jadi akibat dari itu jumlah pengusaha di Indonesia itu paling kecil rasionya terhadap jumlah penduduk dibanding negara-negara lain. Itu. Kalau mau lagi lebih parah lagi. Ini lebih parah. Kenapa? Lulusan perguruan tinggi yang menjadi wirausaha itu jauh lebih kecil daripada lulusan sekolah menengah. Jauh lebih kecil dari lulusan sekolah SLP. Jadi orang bisa bilang, pendidikan tinggi bukannya meningkatkan naluri berinovasi dan growth mindset, karakter, malah menurunkannya. Jadi makin tidak mau berusaha, makin takut tantangan, makin seneng jadi karyawan. Tuh, ya. Jadi ini teguran ke perguruan tinggi ya, ke saya juga, ya. Jadi simpulannya itu, agar ini bisa menjadi negara berjaya di era bioekonomi paling lambat 2045.
Maka bangsa Indonesia perlu meningkatkan dan bahkan mendongkrak kapasitas inovasinya. Bukan kekayaan alamnya, sudah ada di situ. Kita tidak bisa meningkat, habis nanti kita. Kayak sekarang. Pabrik nikel di Sulawesi itu punya Cina semua ya? Bener kan? Hah? Jadi mau ribut apa gitu? Orangnya mau kenapa dikasihkan sama Cina? Ya kamu nggak becus gitu kan? Ya, ada di sini. Kenapa itu dikasihkan sama Cina? Ya kamu nggak becus ya dikasihkan Cina. Ya, itu. Jadi itu harus. Nah, terutama ya saya bilang ya kita tidak usah ngomong pendidikan dasar, itu bagian menteri bagian sana. Tapi pendidikan ini harus bisa melahirkan orang-orang yang kapasitas inovasinya meningkat. Itu ya. Oke, itu habis. Ada yang mau tanya atau ada yang mau? Terus kamu bisa bilang, biasa juga, gimana meningkatkan inovasi kita ini, mahasiswa? Hah? Caranya gimana? Siapa tahu kamu punya usul. Hah? Usul apa? Wah, dikawinkan dulu Pak, gitu boleh. Hah? Kasih duit 100.000. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa perguruan tinggi lakukan untuk meningkatkan kapasitas inovasi Anda sekalian? Gimana? Karena lihat company dulu, sering company visit. Lihat sekretaris yang cantik di company visit. Apa? Oh gitu ya. Oh gitu ya. Oke, itu kan dilakukan juga ya. Kamu kan visit ke berapa? Tahun lalu pernah visit nggak? Belum? Belum. Kita bawa kalau itu ya. Itu salah satu jalan melihat sesuatu di luar. Ya, jadi usaha Pak Menteri Mas Menteri itu benar. Sekalipun saya bilang ya, sekalipun masih kebablasan. Kenapa? Karena ada orang pindah ke universitas lain ngambil kuliah sastra, harus diakui kreditnya 20. Wah, habis porsi tekniknya. Bener kan? Jadi dia sebenarnya ini mahasiswa nanti jadi insinyur kagok gitu. Kenapa? Karena 20% dari pendidikan yang dia tempuh itu sastra, kan? Nanti jadi sastra teknik itu. Itu ya. Sastra teknik artinya kan uraian tentang teknik tapi ya nggak bisa apa-apa. Itu. Jadi kita bilang yalah laksanakan, nanti dievaluasi apakah betul kebijakannya begitu. Tapi arahnya sudah betul bahwa mahasiswa harus dapat berbagai macam input. Ya, termasuk ya, kalau kekayaan alam gimana kalau kamu nggak tahu kekayaan alamnya gimana, coba mau mikir. Tahu juga enggak. Siapa yang pernah lihat buah sukun? Buah cempedak, buah. Nah, itu pertama harus kenal itu dulu kan. Lalu tahu isinya. Ya. Tahu isinya. Jadi coba pikirkan misalnya yang gampang itu. Kenapa Indonesia tidak bisa ekspor kolang kaling dalam kaleng? Kolang kaling dalam kaleng. Kenapa? Padahal kolang kaling itu kapan kamu butuh ada. Kan kolang kaling ada di bulan puasa banyak ya. Di luar bulan puasa kurang. Tapi bulan puasa kan maju, tiap tahun maju. Selalu ada. Berarti pohon aren itu bisa menghasilkan kolang kaling sepanjang tahun. Tapi di luar bulan puasa tidak dimanfaatkan. Pasarnya kecil. Kita aja tidak inovatif. Kenapa tidak nawarin orang Jepang, ini enak nggak? Ini enak nggak? Terus kalau orang Jepang suka, oke, kamu jadi agen saya di sana. Tapi orang Jepangnya bilang, ya tapi aku nggak mau kolang kaling yang keras ini. Karena ada yang keras ya. Kan itu akan menjadi ilmu pengetahuan. Bagaimana cara mendeteksi buah kolang kaling keras di antara lautan kolang kaling yang empuk. Sehingga, pasang apa? Infrared, tok, ini keras, buang. Bener ya? Ilmu pengetahuannya maju. Ilmu pengetahuan tentang kolang kaling bangsa Indonesia itu nggak maju dari tahun 45, nggak ada. Itu petunjuknya itu, ya. Kita tidak pernah berhasil membuat perkebunan baru, nggak ada. Padahal pohon segitu banyak.
Ya, bayangkan Arab Saudi dikasih korma dan rahmat. Nabi lahir di situ. Maka korma terkenal ke seluruh dunia ya. Benar nggak? Kita dianugerahi korma, lontar, aren, kembang. Jadi apa? Nah, itu yang pusing. Ya. Jadi kemarin saya pikir juga Filipina sudah menjual air kelapa di dalam kemasan Tetra Pak di supermarket di Kanada. Coba kalian pikir gimana itu bisa air kelapa Filipina dijual dalam Tetra Pak di Kanada. Ada teknologi tersimpan di situ. Ada teknologinya, karena orang Kanada bilang, aku nggak mau ekspor air kelapamu asli. Air mah banyak di Kanada juga. Dia bilang kamu pekatkan itu air kelapa. Air kelapamu kamu pekatkan sampai tinggal 10% ya. Atau bahkan kalau mungkin 5%. Tapi tidak kehilangan aroma kelapa, rasa kelapanya nggak hilang. Bawa ke Kanada diekspor. Kan kecil itu jumlahnya. Di Kanada campurkan lagi ke dalam air. Balik jadi air kelapa. Rasanya asli. Nah, itu ada ilmunya. Nah, kita jualan air kelapa aja kalah sama Filipina. Ya, itu yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana menjadi orang Indonesia yang lebih inovatif dari orang tuanya. Tidak jadi anak kurang ajar, itu yang penting lebih inovatif dari generasi tuanya. Ya, jadi orang bisa. Itu tadi contoh paling sederhana, air kelapa aja bisa dijual, diekspor ke Kanada. Itu ya. Tadi ada pohon di sana menghasilkan apa-apa, di sini nggak jadi apa-apa. Ya. Ada orang Barat di satu tulisan tentang hutan. Sebetulnya saya ingin melihat di Indonesia itu ada hutan palma. Kenapa? Karena di Indonesia itu palma itu bukan hanya kelapa, aren, siwalan, nipah. Itu kan bisa dikebunkan menjadi satu kebun atau hutan dan semuanya menghasilkan barang bisa dimakan. Barang bisa dimakan. Dan karena bentuknya perkebunan, industrinya nanti bisa mengolah secara efisien semuanya. Coba kita lihat, aren menghasilkan apa? Gula. Gula aren. Apa lagi? Ya tuak mah pengolahan lanjutannya. Apa? Ini sama gula. Apa? Ijuk. Benar? Ada gunanya nggak ijuk? Ada. Ijuk. Ya. Nira, ijuk. Kolang kaling. Benar nggak? Kolang kaling kan hasilnya aren. Terus kalau kamu berminat benar nanti tahu. Tangan yang, kalau kelapa itu, tangan yang mau menghasilkan kelapa dengan tangan yang diambil niranya sama. Aren lain. Aren itu tangan yang menghasilkan kolang kaling dengan tangan yang menghasilkan nira, beda. Beda. Kedua tuh produk. Sapu lidi. Benar nggak? Sapu lidi dibuat jadi apa aren di kita? Ada nggak perkebunan aren? Padahal itu pohon, satu pohon menghasilkan berbagai macam produk yang berguna. Kolang kaling, nira itu ya, sapu lidi, ijuk. Saya dikasih tahu di Banten waktu itu pernah, Pak, itu kalau di kami itu aren bisa 6 tahun sudah keluar Pak niranya. Kenapa? Dia bilang itu Pak, setiap ada ijuk ambil. Nah, mungkin kedinginan kalau dia teranjang terus 6 bulan dia kencing sudah katanya. Maksudnya dia menghasilkan nira katanya karena tidak pernah berijuk. Ambilin semua ijuknya. Jadi dia bilang 6 tahun keluar nanti Pak. 6 tahun dia udah kencing, maksudnya itu menghasilkan nira. Karena di tempat lain aren itu bisa 10 tahun baru ada. Ya, nah itu kan minat begitu tuh yang menyalurkan orang belajar dan ini pengetahuannya itu ada. Ya. Itu aja buat saya. Buat hari ini, silakan merenung ya. Ini nanti saya salurkan kemana nggak tahu. Ini ke Bu Meti ya. Saya kirim ke Bu Meti, nanti Bu Meti kirim ke kalian. Coba pikir-pikir lah. Kita ini bagaimana memperbaiki
ya, memperbaiki kapasitas inovasi bangsa Indonesia. Kalau enggak kita bakal ketinggalan terus sama yang lain. Jadi ada orang bilang kita itu sekarang pendapatan per kapitanya 4.500 US dollar per kapita rata-rata ya. Nah, negara itu inginnya nanti tahun 2045 23.000 dan negara maju, negara maju. Tapi orang bisa ya enggak ya Indonesia melihat orang-orangnya kayak begini? Jadi itu yang harus kalian jawab. Bisa, kami jauh lebih inovatif daripada orang-orang tua kami. Ya, tantangannya. Oke.